Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat telah menetapkan jadwal sekolah lewat program belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mengajar BDR ini akan diselenggarakan mulai 13 Juli hingga 18 Desember 2020. Ya, pemirsa, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemkot Depok dalam pembelajaran daring dan juga pencegahan COVID-19 di wilayah Kota Depok, kita telah terhubung bersama dengan Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris. Baik, selamat siang Bapak Muhammad Idris. Selamat siang Mbak, Mas, semuanya di studio. Ya, baik. Pak, kira-kira apa yang melatar belakangi untuk Pemkot ini tetap melakukan sekolah online hingga akhir tahun 2020, mengingat sejumlah wilayah di Indonesia ini ada yang telah melakukan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru? Ya, tentunya kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan-kegiatan di era new normal ini atau menuju new normal, kita mengacu kepada arahan-arahan ketentuan dari pemerintah pusat dan provinsi tentunya. Itu tidak akan lepas. Di sana ada putusan bersama 4 menteri yang semuanya menyatakan bahwa wilayah yang masih berzona kuning itu tidak diperbolehkan tatap muka dalam pembelajaran. Maka dari berdasar itu bahwa Kota Depok sekarang masih zona kuning. Artinya masih ada pasien-pasien positif setiap hari meskipun memang dari sisi penambahannya relatif menurun atau lebih landai dari sebelumnya. Dan juga tingkat penyembuhan juga sudah sampai 76% kalau di Kota Depok. Ini yang harus kita syukuri. Tapi memang dalam kondisi zona kuning dalam ketentuan pemerintah, apalagi ada SKB 4 menteri dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, juga Menteri Pan-RB, bahwa kita di Kota Depok dan di beberapa daerah Jabodetabek khususnya itu masih melakukan pembelajaran daring atau tidak diperkenankan tatap muka langsung, baik dalam masa pengenalan siswa MPLS, lingkungan sekolah, maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini dilakukan tetap daring dan belajar di rumah. Seperti itu, Mbak. Baik, walaupun nantinya kita tahu bahwa saat ini Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sedang membahas, Pak Idris, apakah nanti zona kuning, bagi wilayah yang masuk dalam zona kuning bisa diadakan belajar mengajar secara tatap muka. Apakah nanti ada kemungkinan, khususnya untuk wilayah Depok, Jawa Barat ini, akan diberlakukan sistem tatap muka jika sudah dapat persetujuan dari pemerintah pusat? Kita akan melihat perkembangan. Ya, tentunya perkembangan Depok sangat berkait langsung dengan perkembangan di Jakarta. Makanya segala ketentuan-ketentuan yang ada di Jakarta itu seharusnya sejatinya berlaku untuk Jabodetabek. Karena berkaitan, karena kita sadar benar 60% dari warga Depok adalah komuter. Mereka bekerja ke Jakarta dan ke beberapa tempat lainnya yang ada di sekitar Kota Depok. Untuk itu kita tidak bisa hanya mengacu misalnya ada arahan khusus dari pemerintah pusat tanpa kita mengenal atau mengetahui lingkungan setempat Kota Depok. Apalagi Kota Depok dan Jakarta yang saya tahu itu sedang melakukan penyisiran, melakukan swab secara masif, secara publik agar dapat diketahui pasien-pasien positif di ruang-ruang publik. Ini yang kita lakukan juga di Kota Depok. Maka dari itu kemungkinan besar nanti setelah Desember atau 13 Desember khususnya kita akan melakukan evaluasi kembali. Kalau memang situasinya sangat memungkinkan, akan kita lakukan kebijakan-kebijakan yang lain tentunya. Sekarang hanya atau baru 13 kelurahan dari 63 kelurahan di Kota Depok yang 0 positif, kasus positif. Kita harapkan paling tidak ada 70% dari pasien dari kelurahan di Kota Depok ini 0 positif, kasus positif. Tapi ini pun akan kita lihat kondisi kedisiplinan dan juga kondisi fasilitas yang ada di sekolah-sekolah. Misalnya sekolah-sekolah yang fasilitasnya atau sekolahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan protokol kesehatan, misalnya physical distancing, yang memang arahan dari pemerintah pusat juga maksimal 30% pembelajaran dilakukan di sekolah di setiap kelas. Nah, artinya di situ harus dilakukan 2 atau 3 shift dalam sehari dari satu sekolah. Karena memang di sekolah kita misalnya di Kota Depok ini untuk SD saja yang paling banyak ini bisa dikatakan 35 sampai 40 orang per kelas. Artinya kalau 30%
bisa kita lakukan misalnya 15-20 orang per kelas. Dan ini minimal harus sehari harus 2 shift. Dan ini menggunakan sebuah metode yang memang sangat mengundang kreativitas dan inovasi dari para guru untuk bisa di satu sisi kita dituntut untuk menjaga kesehatan warga dan masyarakat, khususnya para siswa-siswa kita, lebih khususnya lagi mereka-mereka yang masih di bawah umur, ya anak TK, PAUD dan sekolah dasar, ya, dan juga tentunya anak-anak SMP dan SMA. Itu juga harus kita kontrol benar. Kalau memangnya sekolah-sekolah tidak bisa dan tidak ada komitmen, ya kita inginkan nanti ada fakta integritas, ya nanti ya setelah Desember. Tapi yang jelas kalau sekarang ini tetap kita tutup, sekolah tidak boleh tatap muka, berbagai kegiatan ya di sekolah itu tetap daring, online, dan tidak kita perkenankan, termasuk SMA yang ada di daerah. Sebab SMA ini memang jadi otoritas dari provinsi. Ya jangan sampai provinsi misalnya secara umum sudah banyak daerah-daerah wilayah yang hijau, tetapi di Depok ini masih kuning, lalu sekolah-sekolah SMA mengikut daerah-daerah yang sudah hijau zonanya, dan ini tidak benar. Dia harus mengikuti kepala daerah yang ada di wilayahnya. Seperti itu, Mbak. Untuk terkait kesiapan pembelajaran online ini sendiri, apakah masyarakat Depok ini sudah memiliki internet secara merata keseluruhan, Pak? Ya, memang sebelumnya sudah kita persiapkan, Mbak. Waktu masa PSBB kan sudah kita mulai pembelajaran daring ini. Dan mulai memang sudah ada kejenuhan dan keluhan-keluhan dari siswa, khususnya orang tua yang memang tidak mempunyai areanya itu wifi misalnya. Dan itu sudah kita pasangkan dan kita kerjasama dengan pihak wali siswa ataupun wali muridnya untuk juga kita membantu untuk pengadaan wifi di wilayahnya atau wilayah sekolah dan juga wilayah daerah areal yang memang sangat minim wifi. Tapi secara umum kalau di Kota Depok ini sudah bisa tercover seluruh rumah mereka sehingga komunikasi bisa lancar. Baik. Kalau memang tidak ada atau belum ada misalnya fasilitas anak-anak sekolah SD yang paling banyak tentunya di daerah-daerah yang sedikit terpinggir ya, itu bisa bergabung di suatu tempat rumah misalnya di RT, di Pak RT-nya atau pihak orang tua ini menghimpun beberapa anak untuk bisa ikut sama-sama belajar atas arahan dari penilik atau pengawas sekolah yang Baik. tentunya dikelola oleh kepala sekolah. Seperti itu, Mbak, yang kita lakukan. Baik, Pak Idris, di tengah masih meningkatnya jumlah kasus positif di tanah air ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok sendiri dalam upaya menekan dan juga pencegahan di masyarakat Depok seiring dengan dimulainya pemberlakuan new normal di sana? Ya, yang akhir-akhir yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita memindahkan pasien-pasien positif yang awalnya mereka cenderung untuk lebih enjoy isolasi mandiri di rumahnya agar mereka pindah ke rumah sakit. Karena ini menjadi klaster khusus, yaitu klaster keluarga. Ya, misalnya kemarin ada beberapa kasus, satu bapaknya nggak mau diisolasi, positif, nggak mau diisolasi dirawat di rumah sakit, tapi lebih memilih di rumah. Ternyata 7 keluarganya kena semuanya positif. Nah ini sangat membahayakan misalnya. Makanya kita wajibkan mereka sekarang ketika sudah ada laporan positif langsung ke rumah sakit. Dari mana laporan ini? Dan kita alhamdulillah kita akan relatif lebih cepat sekarang untuk mendapatkan hasil swabnya. Ya, misalnya sekarang saya berada di Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah milik Kota Depok, yaitu sehari bisa menswab, sampel yang kita masukkan lab itu sebanyak 100 sampel. Dan 100 sampel ini hasilnya itu paling lambat ya bisa hari esoknya, 24 jam lah seperti itu. Hari ini swab, besok sudah ada dilaporkan diinput ke pusat informasinya. Nah dari situ nanti akan diberitahu oleh puskesmas tempat kepada yang bersangkutan bahwa Anda positif ataupun negatif sehingga Anda harus segera diisolasi di rumah sakit seperti itu misalnya. Nah ini relatif lebih cepat. Yang sebelumnya hasil swab ini bisa sampai 7 hari, 14 hari dan ini memperlambat kasus. Misalnya dia sudah seminggu hasilnya nggak ada, ya dia masih ada di rumah dan dia masih beraktivitas di lingkungannya karena sulit juga dan dia berkeyakinan dia sehat. Ternyata hasil swabnya positif. Ya. Yang sering terjadi ya bahwa dia ternyata positif dan sudah menularkan. Ini yang kita lakukan, jadi memperbanyak swab ini ya per harinya yang bisa 100 untuk di Labkesda, 70 sampai 100 di RSUI dan juga di RSUD juga ada
dan juga di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Jadi di pusat-pusat rumah sakit yang sudah memang kita kerjasama dan dedikasi, khususnya rumah sakit pemerintah daerah ini dan beberapa rumah sakit yang lainnya, untuk bisa melakukan percepatan pemeriksaan laboratorium. Dan ini sangat penting untuk segera kita lakukan penelusuran terhadap pasien-pasien positif maupun orang-orang tanpa gejala ini yang lebih bahaya lagi, untuk kita lakukan swab. Ya, baik. Itu, Mbak, ini yang kita lakukan. Penyediaan isolasi, ruang isolasi juga sudah kita tingkatkan. RSUD kita sekarang sudah mempunyai 150 ruang isolasi. RSUI juga sudah ada tambahannya, dan juga Bayangkara, dan kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit swasta untuk melakukan isolasi perawatan di rumah sakit, misalnya Citra Medica dan juga HGA. Baik. Itu. Pak Muhammad Idris, terima kasih atas waktunya untuk Indonesia Siang, Wali Kota Depok. Kita ke informasi selanjutnya.